Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawati dari kelas A27 program studi PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, pada pertemuan yang keempat ini saya akan menerangkan tentang bab toharoh dan bab sholat yang prakteknya sudah dilaksanakan pada pertemuan 2 dan pertemuan 3. 1. Bab toharoh. Toharoh artinya bersuci, yaitu adalah perintah agama untuk membersihkan diri dari hadas dan najis. Toharoh merupakan syarat sahnya sholat dan mencakup kebersihan lahir dan batin. Toharoh lahir meliputi wudhu, mandi, tayamum sebagai cara membersihkan tubuh dari najis dan hadas. Sedangkan toharah batin adalah membersihkan jiwa dari dosa dan sifat buruk. Hukum toharah adalah wajib bagi setiap muslim sebagai bagian menjaga kesucian dan ketaatan. Hadis tentang toharah. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-tuhuru satrul iman." Artinya, bersuci adalah sebahagian dari iman, yaitu hadis riwayat Muslim. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warjulukum ilal ka'bain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu hingga kedua mata kaki. Yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 6. 2. Tentang bab sholat. Pengertian sholat. Secara bahasa, sholat berasal dari kata atau bahasa Arab yaitu sholat, yang berarti doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah yang dilakukan dengan syarat, rukun dan bacaan tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah syariah yang dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Ar-Rafi'i dan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Gharabili, salat adalah rangkaian ucapan dan gerakan khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 2. Kedudukan dan hukum salat. Salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat dan disebut sebagai tiang agama. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sholat adalah tiang agama yang harus selalu ditegakkan tanpa meninggalkannya dalam situasi apapun, termasuk sakit dan musafir. Sholat diwajibkan sebagai bentuk ibadah yang memelihara disiplin dan hubungan hamba dengan Allah. 3. Syarat sahnya sholat, yaitu agar sholat kita sah, maka sholat yang kita laksanakan harus memenuhi beberapa syarat seperti suci dari hadas dan najis, menutupi aurat, menghadap kiblat, mengetahui waktu pelaksanaan, serta dengan niat yang benar. Selain itu, pelaksanaan harus mengikuti rukun sholat yang meliputi takbir, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud dan salam. 4. Dalil Al-Quran tentang sholat. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat dan menjelaskan keutamaannya, di antaranya
yaitu dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan mungkar dan keji, yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 135. Fungsi dan hikmah solat. Solat memiliki fungsi utama dalam pengendalian diri dan perbuatan buruk, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat juga menjadi tanda keimanan, penanda ketaatan, dan sarana pembentukan karakter hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dan disiplin. 6. Rukun solat. Rukun solat 1. Niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, bangun dari ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasawuf akhir, membaca tasawuf akhir, membaca salawat atas Nabi, salam, dan tertib, yaitu mengurutkan rukun-rukun yang telah ditentukan. Demikianlah penjelasan bab taharah dan bab solat. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.